بسم الله الرحمن الرحيم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang sebab-sebab penyimpangan seorang hamba dari akidah yang benar. Masih kita membahas dari kitab Aqidatut Tauhid wa Bayanu ma yudaduha aw yanqusuha, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebab yang pertama dari sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Apa sebab yang pertama? Al-jahlu bil aqidah as-sahihah. Ketika seorang hamba itu bodoh tentang akidah yang benar, maka sangat mudah dia untuk menyimpang dari agama Allah. Bodoh ini cuma bisa diangkat dengan apa? Dengan ilmu. Gak bisa dengan khayalan. Tidur banyak, bangun jadi ulama, gak bisa. Bertapa, bersemedi di gunung-gunung, di gua-gua, pulang menjadi mujaddid, alim kibar, tidak bisa. Tapi kalau orang itu mau berilmu, kewajiban dia apa? Belajar.
Tidak ada cara lain untuk berilmu kecuali belajar. Dan cara belajar itu banyak. Dan yang paling afdal adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Dengan mendatangi istilah Nabi SAW, Rawdatun min Riyadil Jannah. Mendatangi salah satu taman daripada taman-taman surga. Ini yang paling afdal di dalam cara belajar agama Allah. Kemudian juga di antara cara belajar agama adalah dengan banyak membaca. Sebagaimana Allah perintahkan, Iqra. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Iqra. Membaca salah satu cara dari cara-cara untuk seorang itu memiliki ilmu. Maka kita harus memiliki semangat, haus terhadap ilmu, hobi membaca. Dan salah satu hiasan terindah dalam satu rumah adalah ketika penghuni rumah tersebut memiliki sebuah pustaka ilmu. Pustaka yang berisikan kitab-kitab para ulama. Makanya setiap bulan usahakan kita ini harus membeli kitab. Jangan cuma, biasanya ibu-ibu kebanyakan, kecuali yang ngaji mudah-mudahan, kebanyakan hobinya itu cuma membeli hiasan-hiasan dinding. Atau terkadang membeli benda-benda yang tidak pernah dipakai. Piring ditumpuk banyak-banyak. Karena piringnya piring hias, kalau dipakai sayang. Gelasnya gelas hias, kalau dipakai takut pecah. Jadi taruhnya di mana? Di lemari-lemari untuk menjadi hiasan rumah. Hiasan banyak dalam rumah tersebut. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung lagi mencapai harga sekian juta. Dari semenjak menikah dihitung lagi yang nggak dipakai. Oh, ternyata kalau dikumpulkan sekian juta. Tapi kosong daripada kitab. Ini miskin namanya. Rumah besar, tetapi di dalam rumah tersebut tidak ada kitab-kitab ulama. Yang kita jadikan setiap hari sebagai sarana untuk menambah keimanan kita dengan membaca, dan membaca. Ini harusnya yang ada pada kita. Dan ini yang dahulu diingatkan oleh guru kami yang mulia, Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam Hafizahullah. Ketika kita mau pulang ke Indonesia, beliau mengingatkan jangan lupa untuk memiliki pustaka kitab, pustaka ilmu di rumah. Atau kalau kamu membuat markis, jangan lupa memiliki perpustakaan. Kumpulkan kitab-kitab para ulama, karena itulah yang akan menjadi senjata utamamu di dalam dakwah. Makanya harus mau membaca. Dan juga di antara sarana dari sarana-sarana thalabul ilmi yang Allah mudahkan di zaman kita adalah su'alu ahli ilmi. Bertanya kepada para ulama dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yakni ulama, kalau kalian itu tidak memiliki ilmu. Ya, tapi ulama kan rata-rata orang Arab, Ustaz. Ya, ada ulama yang asli ulama orang Indonesia, bagaimana? Ya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib ain bagi setiap muslim. Adapun mempraktekannya fardu kifayah atau
atau sebagian mengatakan mustahab. Tapi belajarnya wajib ain. Apalagi kalau kita mau berdakwah. Nggak boleh kita memiliki keinginan berdakwah tapi bodoh tentang bahasa Arab. Nggak mungkin kita bisa memahami ilmu dengan benar kalau nggak ngerti bahasa Arab. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa hunaka sabilun ila dhabtid din illa bil arabiyyah. Di sana tidak ada jalan untuk kita bisa kuat dalam memahami ilmu illa bil arabiyyah, kecuali kita ini benar-benar kuat paham tentang ilmu bahasa Arab. Makanya tumbuhkan semangat belajar dan belajar. Mata sakit nggak bisa baca atau buta mungkin, kan telinga masih ada. Digunakan untuk mendengarkan rekaman, digunakan untuk mendengarkan kajian-kajian, dan seterusnya. Jangan sampai kita ini hidup di dunia ini seakan-akan akan berumur panjang, apalagi punya mimpi ingin hidup abadi. Kalau orang demikian, ulul amal, terlalu panjang angan-angan, akhirnya nanti dia akan menyibukkan dalam perkara-perkara yang terkadang gak ada manfaatnya, baik untuk dunia dia dan juga akhirat dia. Dan itu kata para ulama ussalaf sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda bahwasanya Allah sudah berpaling dari orang tersebut. Allah menjauh, gak mau mendekat kepada dia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala syughluhu fi ma la ya'ni. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, di antara tanda-tanda Allah Jalla wa'ala berpaling dari seorang hamba, ketika Allah Jalla wa'ala menjadikan kesibukan hamba tersebut pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dunianya tidak menambah kekayaannya, akhiratnya tidak menambah pahala bagi dia. Makanya seorang muslim itu harus cerdas, tahu dan ingat tujuan diciptakan kita untuk apa? Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu ini yang paling penting dalam aktivitas kita. Nah, kemudian sekarang kita masuk sebab yang kedua. Kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, sebab yang kedua adalah at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ajdad. Sebab kedua dari sebab penyimpangan adalah ketika seseorang terkena penyakit at-ta'assub. Apa arti at-ta'assub? Fanatik buta. Di dalam mengikuti seseorang nggak mau melihat hak atau batil. Yang penting saya ikut. Ini namanya asabiyah atau at-ta'assub. At-ta'assub lima alaihi al-aba'u wal ajdad. Fanatik terhadap ajaran bapak dan nenek moyang. Apa kata orang dulu, itu yang dijadikan pegangan. Dan ini metode kebanyakan orang di zaman sekarang. Kenapa kamu mengamalkan demikian ketika kita tanya, oh ini ajaran nenek moyang kami. Padahal ternyata nenek moyangnya itu seorang pelaut, bukan ulama. Nenek moyangnya itu hobinya cuma nyari ikan saja, nggak pernah belajar.
kok dijadikan ukuran untuk di dalam menjalankan agama? Ini keliru. Wa tamassuk, kalau Islam itu mengajarkan para pengikutnya untuk tidak memiliki prinsip ta'assub kecuali kepada satu orang. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama guru gak boleh fanatik. Bahkan walaupun gurunya itu adalah seorang ulama, bahkan semisalnya pun gurunya itu bukan cuma ulama, tapi kabirun minal akabir sekalipun. Dia itu seorang alim dari ulama senior, nggak boleh fanatik. Setiap fatwa dia kita terima mentah-mentah, kita amalkan, kita anggap itu sunnah, nggak boleh dalam Islam. Semua ucapan itu harus ditimbang dengan hujjah. Ucapan siapa? Tanpa terkecuali Muhammad SAW. Tapi Ustaz, ini kan kibar. Ada fatwa seorang alim besar, tapi cuma fatwa, tidak menyebutkan dalil-dalilnya secara ilmiah. Masa boleh kita tolak? Syekh Muqbil rahimahullah di dalam kitab Gharatul Asyidah menyatakan, kata beliau, fatwa akbar wahidin minkum tukhaliful kitab was sunnah la qimata laha. Ini kata beliau, kalau ada satu fatwa dari alim ulamaul kibar, tetapi fatwanya itu ternyata menyelisihi dalil, la qimata laha, aku tidak akan menilai fatwa tersebut. Aku menganggap tidak ada harganya fatwa tersebut. Karena agama ini bukan hasil buatan alim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Agama ini bukan hasil daripada angan-angan kalian dan bukan hasil daripada angan-angannya ahli kitab. Tapi agama ini ma anzalallah. Apa yang Allah turunkan itulah yang namanya agama. Kalau fatwa alim, sekalipun tetap dia manusia, terkadang menyelisih dalil, kewajiban kita tidak menerima fatwa yang tidak berdasarkan dalil. Makanya tepat ucapan Syekh Muqbil. Ucapan seorang alim, seorang mujaddid yang pemberani, bukan seorang alim yang penakut. Ucapan yang luar biasa. Kata beliau, walaupun ada fatwa seorang alim senior, ulama kibar, tapi menurutku ternyata fatwa tersebut menyelisih dalil, la qimata laha, tidak ada harganya bagiku. Tapi kata beliau, wa fatwa asghar wahidim minkum wa ma'ahu dalil alal aini war rahsi, kata beliau. Tapi kalau datang seorang junior, anak-anak kepadaku, kemudian dia itu mengeluarkan fatwa yang ada dalilnya, ada pemahaman yang benar dari salaf terhadap dalil tersebut, alal aini war rahsi, mata dan kepalaku akan tunduk kepada anak tersebut. Kalau memang fatwanya itu dibangun di atas dalil yang benar. Ini harusnya prinsip salafi. Salafi itu nggak boleh latah. Sudah ada fatwa Ustaz dari ulama. Ulama manusia bukan, ya pelajari. Apalagi posisinya kita ini sebagai penuntut ilmu. Apalagi kalau antum bisa membaca kitab. Apa rujukan fatwa fulan? Kok mengharamkan? Kok membolehkan? Kok mensunnahkan? Kok membid'ahkan? Diteliti. Itu yang dikenal oleh para ulama, bahwasanya aqwalul ulama la yuhtaju biha. Fatwa atau ucapan ulama itu enggak boleh dijadikan dalil.
Kita menjadikan ucapan ulama itu kita pakai ketika mau memahami dalil. Tapi kalau dijadikan dalil jangan, nggak boleh. Karena al-hujjah ma qala Allah wa qala Rasuluh. Hujjah itu cuma ada pada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Selain itu bukan hujjah. Makanya Imam Darul Hijrah ucapannya sangat terkenal. Dan dijadikan sebagai ucapan prinsip manhaj salafi. Imam Malik mengatakan, dan sebenarnya ucapan ini juga pernah diucapkan oleh imam sebelum Imam Malik, seperti Mujahid bin Jabr rahimahullah, murid dari muridnya Abdullah bin Abbas. Apa kata mereka? Ma min ahadin illa wa yukhadu ilmuhu wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Tidak ada seorang pun kecuali ilmu atau ucapannya boleh diambil dan ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini, sambil mengisyaratkan kepada kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau alim kibar kalau menyelisih dalil maaf, tanpa menghilangkan kehormatanmu, tanpa aku menghilangkan tidak bukan berarti aku menghinakanmu, tidak. Tetapi fatwamu sama sebagaimana fatwa biasa dari fatwanya manusia kalau tidak memiliki dalil. Ya boleh. Makanya jangan latah biasa. Saya lihat sebagian para penuntut ilmu di pondok pesantren Facebook. Banyak orang pondok ini di pesantren Facebook. Itu kadang ustaz baru nulis. Ustaz baru tulis belum sampai 1 menit sudah di-share sekian banyak. Loh, belum dibaca nih tulisan. Belum dibaca kok sudah di-share. Ini dibaca dulu, pelajari dulu. Ini benar atau salah? Walaupun menukilkan fatwa ulama, tetap fatwa ulama ditimbang dengan dalil. Ulama itu juga termasuk dari apa disabdakan Nabi. Apa kata Nabi? Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Jadi pelajari dulu fatwa ulama ini. Wallahi saya tidak pernah melewati 2 hari atau 3 hari kecuali saya pasti biasa konsultasi dengan ulama. Kita biasa bertanya jawab dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani, Syekh Abdul Muhsin Ubaikan, kemudian Syekh Usama bin Ataya, makanya saya terjemahkan di grup atau kadang di Facebook, kadang dengan Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam dan yang lainnya dari para ulama Saudi dan Yaman. Setiap ada fatwa, ketika kita bertanya, kita nggak langsung terjemahkan dan share, kita lihat dulu. Atau kita bandingkan dengan fatwa yang lain, mana yang aqrab ilal haq, mana yang paling dekat kepada kebenaran. Apalagi kalau fatwanya itu berbeda antara seorang alim dengan alim yang lainnya. Pelajari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Sudah yakin benar, baru sebarkan. Ini kadang belajarnya kepada syekh yang gak jelas. Di Facebook kan itu namanya itu kadang bisa dirubah. Namanya bejo dikasih nama disebut ikhwan salafi. Statusnya thalibul ilm padahal gak pernah mondok. Nggak pernah belajar agama, ngaji jarang, kok tiba-tiba ditulis share-nya si fulan, tulisan si fulan itu siapa nggak tahu. Tandanya kamu ini belum mengenal manhajus salaf. Kalau orang sudah mengenal manhajus salaf, nggak sembarangan mengeser ilmu, karena kita memiliki prinsip apa? Kata Imam Salaf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman dinakum. Ilmu itu adalah agama itu sendiri, maka pelajari dulu, perhatikan, teliti dulu kepada siapa kalian mengambil ilmu. Teman di Facebook ini kan terkadang gak jelas, bisa jadi penyusup atau orang buat Facebook atas nama ustaz. Namanya dibuat mirip-mirip supaya orang pun menganggap saya ini Ustadz si fulan.
Ya, jangan. Kalau mau serius belajar agama, jangan belajar di pesantren Facebook. Datang ke pesantren, datang ke masjid, mengkaji kitab ulama, itu lebih membekas di dalam jiwa kita dan lebih menanamkan jiwa kehati-hatian di dalam belajar agama. Ya, baik. Kita lanjutkan. Di antara sebab penyimpangan adalah fanatik kepada ajaran nenek moyang. Wa tamassuk bihi wa in kana batilan. Dan berpegang dengan ajaran nenek moyang tersebut walaupun ternyata kenyataannya ajarannya itu batil. Wa tarku ma khalafa wa in kana haqqan. Dan meninggalkan apa saja yang menyelisihi ajaran nenek moyang walaupun ternyata benar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala. Beliau menukilkan surah Al-Baqarah ayat 170, kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka di sini? Al-kafarah minal musyrikin, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, para penyembah berhala. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, ittabi'u ma anzalallahu ala rasulihi watruku ma antum fihi minadh dhalali wal jahli. Kata beliau, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggalkanlah apa yang kalian berada di atasnya dari ajaran yang sesat dan ajaran yang dipenuhi dengan kebodohan. Terus apa jawaban orang-orang musyrikin? Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau. Kami bahkan akan tetap mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Bayangkan yang dakwah langsung Rasul, membawa wahyu dari Allah. Dan mereka tahu Muhammad itu laisa bikadzab. Muhammad itu bukan pendusta. Bahkan Muhammad dari kecilnya dijuluki sebagai Al-Amin. Dan bahkan pentolan orang-orang musyrikin mengetahui Muhammad itu benar ajarannya. Tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran karena apa? At-ta'assub lima alaihil apa? Fanatik. Makanya kalau sudah lama jadi salafi masih fanatik, berarti belum mengenal, belum dapat ruh kesalafian. Makanya harus ikhlas dalam beragama. Ucapan siapapun timbang. Mau ucapan guru sekalipun, kalau salah bantah. Dan itu sering saya ingatkan, terutama kepada murid-murid saya, kepada santri. Kalau ada yang salah ingatkan, kalau ada yang salah bantah, silakan. Dengan adab dan dengan ilmiah, kitab datangkan. Jangan benturkan dengan ustaz, kayaknya antum salah, kenapa kata ustaz lain antum salah? Ini bukan dalil. Mau satu ustaz, dua ustaz, 10 ustaz, 1000 ustaz, bukan dalil. Ingat, dalil itu ma qala Allah wa qala Rasuluh. Kemudian kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah mengingkari hujjah mereka di dalam menolak kebenaran. Allah mengatakan awalau kana aba'uhum, walaupun ternyata bapak-bapak mereka ini la yaqiluna syai'an, enggak paham sedikit pun tentang ilmu,
wala yahtadun, dan mereka itu tidak di atas petunjuk. Kata Ibnu Katsir, laisa lahum fahmun wala hidayah. Walaupun ternyata nenek moyang kalian itu nggak memiliki pemahaman yang benar dan tidak memiliki petunjuk, masa mau ikut nenek moyang yang demikian? Nenek moyang dulu nggak berbaju, masa kamu mau nggak berbaju? Iya, kan perempuan-perempuan zaman sekarang seperti itu hujahnya. Nenek moyang kami nggak pernah tuh pakai baju hitam-hitam tebel-tebel. Kemudian biasa nenek moyang kami itu ya itu yang lonjol-lonjol, yang terawang-terawang. Sudah aku jadi ya, kata mereka. Saya jangan salah paham. Ya, nah ini terkadang orang demikian. Dan metode beragama yang demikian ini diikuti siapa di zaman kita? Diikuti ahlul bidah atau orang-orang yang awam tentang ilmu agama. Ketika diingatkan dari bahaya bid'ah, oh ini sudah ajaran nenek moyang, kiai-kiai kami terdahulu, orang-orang yang sudah merasakan apa asinnya garam, yang sudah rambutnya putih-putih, katanya. Loh, kok berdalil tentang agama ngelihat ke jumlah uban? Banyak tetangga kita yang ubannya semua putih gak bisa ngaji. Ya enggak? Bahkan kopiahnya putih pernah haji pula gak bisa ngaji. Masa mau dijadikan dalil melihat nenek moyang kita? Apalagi sebagian nenek moyang untuk laut, ingat. Kerjanya mancing. Masa mau dijadikan dalil dalam agama? Ya. Nah, Al-Baqarah ayat 170. Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah dinukilkan hal ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang sabab nuzul daripada ayat ini. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebuah asar dari Abdullah bin Abbas dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Diriwayatkan dari Al-Imam Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Beliau mengatakan qala Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, menjelaskan tentang sabab nuzul ayat ini. Kata beliau, annaha nazalat fi ta'ifatin minal yahud. Ayat ini diturunkan kepada sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi, da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Islam, yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam. Apa jawabannya? Mereka menjawab bal nattabi' ma alaihi aba'ana. Bal nattabi' ma alaihi aba'ana. Ketika didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi ini kepada Islam, tauhidkanlah Allah, jangan kalian memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini jawaban mereka. Kami ini dalam beragama cuma mengikuti ajaran nenek moyang kami, katanya. Sama atau tidak dengan hujah orang sekarang? Ketika ingin diselamatkan dari bid'ah, jawabannya ya kurang lebih sama. Haqqan, shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh sangat benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Dalam riwayat lain la salaktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka nanti masuk ke dalam lubang biawak. Dalam riwayat lain, walaupun nanti mereka itu menzinai ibu kandung mereka, kalian juga akan melakukannya. Artinya berita khabar dari Nabi, sebagian umat Islam itu memang dalam beragama akan benar-benar mirip mengikuti gaya beragamanya orang-orang terdahulu, termasuk dalam berhujjah. Ahlul bidah kan demikian, ketika didakwahi kepada sunnah alasannya apa? Wah, ini kiai-kiai terdahulu yang sudah dari sononya bilang kayak gini, mau apa katanya? Ini asobiyah.
fanatik yang dilarang oleh Allah. Ya, ini sebab nuzulnya. Fa'anzalallahu hadil ayah, kata Abdullah bin Abbas. Maka ketika mereka membantah fa'anzalallahu hadil ayah, maka Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat ini. Paham? Ini sebab yang kedua. Sebab yang sekarang nampaknya sudah menjangkiti kebanyakan manusia. Bahkan kita harus jujur, penyakit ini sudah mulai menjangkiti sebagian salafiyin. Harus ada. Ingatkan, al-asabiyah itu tidaklah mendatangkan kecuali pasti malapetaka. Semakin jauhnya kita dari petunjuk Allah, semakin jauhnya kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Bismillah, mohon bertanya, apa hukum menegakkan sholat berjamaah kedua setelah sholat berjamaah yang pertama pada satu masjid? Kalau ada sebab uzur syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kalau memang ada sebab yang syar'i, seperti misalnya segerombolan musafir datang ke satu masjid, yang masjid ini ternyata sudah baru saja melaksanakan sholat dan mereka membuat jamaah kedua, tidak masalah. Atau ada segerombolan orang yang masbuk, ya, listrik mati, mereka nggak mendengar azan, dikirain belum azan, datang ke masjid ternyata imam baru salam, ada beberapa orang, maka dibolehkan untuk dia membuat jamaah baru, ya. Nah, atau ada seorang yang masbuk sendiri, datang masbuk sendiri, disunnahkan untuk dia, bagi yang sudah sholat, untuk menemani dia sholat. Itu disebut sholat sedekah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, man yatasaddaqu alaih, kata Nabi, ketika ada seorang sahabat yang datang terlambat, setelah salam baru datang, Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang mau sholat sedekah sama dia, temani dia sholat berjamaah. Tapi kalau semisalnya nggak ada udzur syar'i, sengaja dia itu ingin menegakkan jamaah yang kedua karena nggak suka sama imamnya secara pribadi. Nah, imamnya dialah pribadi, bukan karena agamanya, ya, bukan karena sebab yang syar'i, maka nggak boleh. Itu yang dilarang di dalam Islam. La taqum fihi abadan. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Sengaja ingin memecah belah kaum muslimin, supaya pecah, sengaja ada gerombolan jamaah kedua, ada gerombolan jamaah ketiga, sengaja nanti nunggu mereka salam kita datang. Ini nggak boleh, jadi haram. Jadi pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini lemah. Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh ada jamaah kedua. Jadi kalau semisalnya ada beberapa orang yang masbuk, nggak boleh buat jamaah. Sholu furoda, salatlah kalian dengan sendiri-sendiri. Menukilkan beberapa athar dari Abdullah bin Mas'ud, sholu furoda. Ketika Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat datang ke masjid, kemudian mendapati Rasulullah sudah selesai sholat, Rasulullah memerintahkan sholu furoda, salatlah kalian dengan sendiri-sendiri. Athar yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani ini sudah banyak dibantah oleh para ulama tentang kedhaifan daripada athar tersebut, diantaranya muridnya sendiri, Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Salman. Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, mohon jelaskan ciri-ciri kalau seseorang telah condong kepada hizbi. Apakah kalau anak bertanya tentang keburukan karena anak khawatir terjatuh pada keburukan tersebut, apa kalau anak?
Pertama kita harus tahu definisi hizbi. Hizbi itu apa? Hizbi. Hizbi. Ya, hizbi itu singkatnya dijelaskan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau menjelaskan hizbi itu atau hizbiyah itu ringkasnya adalah ketika seseorang membuat prinsip al-wala wal-bara, prinsip cinta dan antipatinya karena kelompoknya, bukan karena Alkitab wa Sunnah. Jadilah dia seorang hizbi. Kenapa kamu musuhi dia? Karena kubunya kubu lain. Bukan karena mubtadi'nya. Bukan karena dia itu ahlul bid'ah atau orang yang menyimpang, tapi karena kubu lain. Yang salah itu hizbiyah namanya. Dan apa cirinya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara ciri-ciri hizbiyah itu apa? Di samping al-wala wal barunya karena kelompok. Apa cirinya? Tidak mau menerima kebenaran kecuali dari CS-CS-nya saja. Teman dekat, orang yang dicintai baru terima. Kalau orang yang nggak suka, tapi benar enggak? Maaf, kamu nggak saya sukai. Ini salah. Makanya ada ucapan emas yang harus dicatat dengan tinta emas. Ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? La tasruh laka darajatut tawadhu' hatta taqbala al-haqqa mimman tuhib wa mimman tubghid. Kalian itu tidak akan mendapatkan atau tidak layak mendapatkan derajat ketawadhuan sampai kalian itu mau menerima kebenaran baik dari orang yang kalian cintai atau orang yang kalian benci. Yang berat. Kalau demikian harus ada keikhlasan. Sudah musuhan lama-lama ternyata setelah belajar lagi loh, musuhku yang benar. Sudah ku cela-cela, sudah ku hina-hina, sudah ku jatuhkan, bahkan sudah ku bid'ah-bid'ahan. Ternyata setelah aku agak pintar dikit, ternyata dia yang benar. Ini kan berat. Untuk mengakui kesalahan itu berat, kembali kepada keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, kembali kepada keikhlasan kita. Wallahu taala a'lam. Tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup. Tafaruqul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.